Orang Jawa itu memiliki filosofi bahwa kesuksesan atau manusia Jawa sempurna itu memiliki 5 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Susur TV dan kali ini kita akan susur lagi berkaitan dengan sejarah dan budaya, khususnya terkait dengan dunia burung atau dalam bahasa Jawa manuk, atau dalam bahasa Jawa yang lain adalah kukilo. Orang Jawa itu memiliki filosofi bahwa kesuksesan atau manusia Jawa sempurna itu memiliki 5 hal. Yang pertama, memiliki wismo atau rumah. Yang kedua, memiliki garwo atau istri. Yang ketiga, memiliki curigo atau gaman atau pusaka, keris misalnya. Yang keempat, memiliki kukilo, burung, manuk, dan yang terakhir memiliki turonggo, tunggangan. Nah, konsep ini masih hidup sampai hari ini tentunya. Salah satu yang menjadi kelangenan dari orang Jawa adalah burung atau kukilo. Orang Jawa terbiasa dengan memelihara burung kelangenan atau burung keistimewaan yang khas seperti perkutut dan cucak rawa. Kita mengenal ada burung perkutut, ada burung cucak rawa. Namun kayaknya sekarang mulai bergeser. Ada pergeseran kultur, ada pergeseran budaya dalam persoalan kukilo. Baiklah, pemirsa, hadir bersama saya Mas Nanang. Mas Nanang ini masih muda, ya, dan biasa-biasa saja, namun piaraannya luar biasa. Tuh yang bunyi tuh. Yang bunyi adalah burung. Bukan burung perkutut, bukan burung cucak rawa, tapi burung murai batu, ya. Murai batu. Oke, berbicara masalah burung murai batu, Mas Nanang. Ini kalau boleh bercerita, Mas Nanang, ini sejak kapan mulai memelihara burung murai batu? Mulai memelihara itu dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Tepatnya ini pas 2 tahun, pas awal puasa kemarin. Oke, itu baru 1 burung, 2 burung, 3 burung atau lebih? Saya itu awal mulai itu 2 burung. 2 burung, kemudian sampai hari ini ada sekitar... saya prosesnya instan. Dari awal mula saya beli 2 burung, dalam jangka 1 bulan saya langsung punya 21 pasang. 21 pasang? Iya, oke, ya. 21 karena pasang. melihat potensi bisnis dan bisnis sebagainya. ya menjanjikan, jadi kita terjun ke ternak aja langsung. Oke, bicara masalah burung murai batu, apakah memang burung murai batu itu spesial? Sangat spesial burung murai batu. Oke, kalau boleh bercerita spesialnya di mana itu? Spesialnya satu, spesial di harga, satu. Kedua, banyak peminat. Banyak peminat. Ketiga, dari buat segi bisnis itu murai batu sangat gampang. Sama halnya kayak emas. Kita jual gampang, jual sangat mudah nek murai batu. Tapi kalau burung yang lain ya agak susah. Oke, bicara murai batu kan banyak jenisnya. Iya. Secara khusus Mas Nanang mungkin punya jenis khusus untuk murai batu yang dipelihara di sini? Jenis murai batu saya yang dikhususkan itu yang semi. Semi, ya? Iya, semi silangan antara ori sama lokal. Pengertian ori itu orisinil? Ori Singapura. Asli Singapura. Yang diambil asli Singapura memang, ya? Yang diambil asli Singapura. Yang dan dioplos atau dikawinkan sama lokal. Sama lokal. Tapi yang ori juga punya? Yang ori punya. Oh, bagaimana bisa membedakan antara yang ori dengan yang semi itu? Itu dari segi visual itu kelihatan. Kalau yang ori itu
dominan itu ekornya sangat panjang. Kalau yang Ekornya ori, panjang ya. iya, Kalau murai batu memang dominannya ekornya panjang. Satu itu. Nah, kedua dari silsilahnya murai batu itu. Silsilah. Iya, silsilah. Jadi burung tetap ada silsilahnya. Ada, asal usulnya itu dari mana, dari peternak mana itu ada silsilahnya gitu ya. semua. Mas Anang, yang orisinil burungnya itu berasal dari. Saya itu yang ori awal mula itu dapat dari Bekasi, Andi Murai Bekasi. Iya, awal-awalnya saya dapat induknya satu dari dia. Kedua langsung dari orang Cikarang. Itu Bagaimana tahu bahwa itu ori? Dari silsilah keturunan punya Andi Murai Bekasi kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu ori, soalnya dia juga punya induk ori juga dia. Enggak, bukti fisik ori itu visualnya panjang, ekornya panjang, tapi mungkin ada kode-kode tertentu. Ada kode-kodenya, ada di ringnya itu. Ring itu maksudnya apa ring? Di gelangnya, gelang ya? murainya ya. Gelangnya ada di kedua kakinya ada. Kedua kakinya dikasih gelang. Dikasih gelang. Itu juga ada kodenya Andi Murai sendiri. Oh, artinya bahwa sebuah burung, seekor burung itu dikatakan ini ori atau tidak ori, itu bisa diketahui secara fisik dari ringnya ya. Bukan, aslinya bukan. Satu dari visual. Dari visual. Nah, ring sih semua burung ada ringnya. Nah, asal ke peternak ada ringnya. Kemudian keaslian itu, kemudian dari mana asalnya dari mana silsilahnya, itu dari ring yang dipasang di kakinya. Iya, itu misal ternaknya siapa kan nanti bisa diklarifikasi langsung sama peternaknya itu asal usulnya burung itu dari mana keturunannya ya gitu. Oke. Kemudian yang semi. Nah kalau yang semi kita nyetak sendiri. Yang semi nyetak sendiri gimana? Nyetak sendiri dalam arti peternak sana misal ya punya ori sama lokal disilang keluarnya semi ya gitu. Tapi sementara kita belum pernah nyetak yang buat induk belum pernah. Soalnya saya umur 8 hari itu udah habis. 8 hari dari menetas? Iya, 8 hari dari menetas itu udah laku langsung. Oh, begitu cepatnya ya? Iya, udah. Bahkan dari mulai ngunjal pun atau posisi dari telur pun itu udah diinduk. Oke, berarti burung murai itu sebenarnya bisa diternak. Kemudian antara pejantan dengan betina bisa disatukan. Kemudian mereka bertelur, bertelur kemudian menetas dan baru beberapa hari pun bahkan sudah ada yang membeli. Iya, sudah ada yang membeli. Artinya secara bisnis pasarnya memang luas banget. Kemudian berbicara masalah pasar. Bagaimana peminat murai batu di Kebumen, Jawa Tengah, DIY, Indonesia? Di Kebumen aja pemasaran murai batu itu sangat bagus. Peminatnya itu sangat banyak. Bahkan kita permintaan di Kebumen aja itu kadang-kadang kita kurang barang. Apalagi tadinya kan kita sebelum kita melayani Kebumen, kita tadi awal-awalnya kan kita diambil luar kota. Kayak kita diambil Magelang, diambil Comal, diambil orang mana. Awal-awalnya seperti itu, cuman sekarang kan permintaan di Kebumen makin banyak. Oh begitu ya. Kenapa orang pengen beli itu? Ya satu buat bisnis iya, buat hobi iya, tapi ya utama paling dia buat bisnis. Memperbaiki ekonomi lah, intinya seperti itu. Itu dari sisi bisnisnya ya? Iya, dari sisi kembali lagi bisnisnya. pada konsep orang Jawa yang suka memelihara burung, artinya sebenarnya orang Jawa juga tetap senang suka memelihara burung walaupun jenis burungnya sudah ada mengalami pergeseran. Dari dulu mungkin banyak didominasi oleh perkutut, oleh cucak rowo, sekarang sudah bergeser, ada tambahan lagi adalah murai batu, terus kenari, laber, burung laber, jalak bali, banyak, jalak bali ada, wambi. Oke, terkait dengan ini Pak, berbicara masalah konsumen atau peminat atau pembeli. Ini murai batu ini biasanya orang-orang yang kayak apa ini? Ya sebenarnya dari peminat murai batu itu kita nggak lihat-lihat dari orang sih. Semua artinya gini, apakah tidak pandang bulu siapapun yang penting suka? Iya, tidak pandang bulu siapapun yang penting suka, tidak pandang bulu. Kalau dulu kan perkutut banyak dipelihara oleh misalkan lurah, oleh pejabat dan seterusnya. Apakah murai batu juga dipelihara oleh orang-orang tertentu yang punya status sosial tertentu? Ya enggak. Nah itu semuanya ada yang penting suka. Nah itu enggak pandang bulu dia mau apa, mau petani, mau apa. Nek dasarnya suka ya
tetap Tapi kan harganya mahal. Walaupun mahal berapapun, namanya orang udah suka. Itu nek hobi memang bisa dikatakan hobi itu mahal harganya. Oke, kita kan berbicara masalah apa ya, gaya hidup. Tentang gaya hidup. Murai batu itu termasuk bagian daripada gaya hidupnya orang Jawa yang punya duit atau yang apa. Kemudian saya punya murai batu dong. Iya. Artinya kelas saya. Kelas-kelasan, iya. Ya. Tapi walaupun mungkin apa dia orang biasa, tapi belum tentu dia melihara murai batu satu di rumahnya. Iya. Kecuali dia beternak kan. Iya. Tapi kalau hanya melihara satu saja itu biasanya diminati oleh misalkan kalangan pegawai atau kalangan yang lain, dokter atau gimana ini? Nah, murai batu kan fleksibel itu harganya. Fleksibel. Ada yang misal kelas-kelasan seperti ini, nah dia mampunya kayak misal murai batu Godang, Borneo, dia kan lebih murah, paling 1.300.000 itu dapat. Itu yang murai batu murah kayak gitu. Dia berkelas lah, semua peminat murai batu itu apa? Tergantung kemampuan. Tapi artinya ketika kembali pada murai batu yang ori atau yang semi itu kan kalau boleh tahu harganya sekitaran berapa ini? Satu ekor atau satu pasang? Induk apa anak? Terserah deh, induk aja deh. Nah, induk saya terus terang nek modal yang semi itu sepasang itu minimal 30 juta. Satu pasang ya? Satu pasang 30 itu juta pemirsa. Minimal, iya. Minimal ya? Minimal. Minimal. Artinya itu dibeli oleh orang macam saya ini kan cukup belepotan dong. Iya, itu yang paling murah. Paling murah itu. Paling murah. Nek anakan umur 8 hari itu di sini paling murah 2 juta per ekor. 8 hari baru netas? Iya, 2 juta per ekor. 2 juta per ekor? Iya, paling murah di sini. 5 ekor berarti 10 juta? Iya, yang sering sih 4 ekor. Yang sering 4 ekor. Itu paling murah. Ada yang 3,5. Itu saya lagi nyetak yang umur 2 bulan itu, yang nyetak ori itu lagi nyetak ori. Umur 2 bulan itu kisaran harga nek betinane aja udah 30 juta. Pejantan kemungkinan pasaran antara 35 sampai 40 juta. Dan itu tetap ada yang cari kan? Banyak yang pesen malah udah. Sudah banyak yang Udah pesan. banyak yang pesan. Baik untuk kepentingan ternak maupun untuk kepentingan gaya. Bisnis. Gaya hidup atau hidup, bisnis ya. Rata-rata bisnis. Rata-rata bisnis ya. ya. Karena itu menjanjikan. Menjanjikan ya. Tapi untuk gaya hidup, ketika orang Jawa berbicara kukilo, ketika berbicara masalah burung, ya tetap dia akan mencari burung yang berkelas ya. Meskipun berkelas tapi juga bisa dibisniskan meskipun dalam bentuk lain. Iya, betul. Untuk alat negosiasi atau yang lain. Oke, yang terakhir Mas Ana. Ini model kandangnya kok beda ini. Kemudian model sangkarnya memang khusus ya? Sangkarnya memang khusus itu. Khusus murai batu itu sangkarnya ya memang bulat seperti itu. Memang bentuknya kayak gini ya? Iya, nek sangkar murai batu. Tidak sembarangan maksudnya? Iya, tidak sembarangan. Tidak model kotak gitu ya? Tidak model kotak. Nek murai batu ya tetap ibaratnya pantesnya itu ya kandangnya seperti itu, khusus murai batu. Nek labet lah yang besi. Nek labet masing-masing. Enggak, maksudnya murai batu itu memang bentuknya jogroknya kandang itu ya, seperti memang ini ya? Seperti ini. Standarnya kayak standarnya ini. Seperti kalau perkutut kan bulat kayak gitu ya. Ini standarnya. Standar kandang murai batu ini kayak gini sangkarnya. Terus ini ada sangkar-sangkar kotak-kotak banyak ini. Itu kan khusus buat ternak. Ini untuk ternak ya? Khusus breeding, buat breeding itu. Ini untuk breeding ya. Oke. Ini dalam satu kandang ukuran 1 kali 1,5. 1 kali 1,5 kali 2,5. 2,5 meter ya. Ada 2 ekor di dalamnya. Ada 2 ekor. Satu pasang. Satu pasang. Satu pasang, dan ini satu pasang ini akan menetas atau akan bertelur, akan menikah atau apa ini? Kawin. Tapi nek udah jodoh kayak gitu itu produknya itu kita 1 bulan sekali panen. 1 bulan sekali panen ya. 1 bulan sekali panen. Artinya secara bisnis peternak burung khususnya burung murai batu ini cukup menjanjikan ya. Dan secara gaya hidup burung ini termasuk jenis burung berkelas ya. Iya, Oke, terima kasih Bang. Pemirsa, ada real pergeseran budaya di Jawa tentang konsep filosofi Nying Humanuk.
memelihara burung. Yang tadinya ada perkutut, cucak rawa, sudah mulai ada pertambahan, ada penambahan, ada pergeseran dengan munculnya burung-burung modern ya, yaitu lovebird, kemudian kenari, dan juga murai batu yang ternyata murai batu ini cukup menduduki ranking tertinggi ya, tertinggi pasaran ya. Terima kasih Anda masih bersama Susur TV, salam susar susur.